dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dengan kondisi geografis yang terletak di jalur gunung api dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, terutama kekayaan mineral nikel yang selama ini menjadi salah satu produksi mineral terbesar di dunia. Sumber daya mineral juga menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kekayaan sumber daya alam dan mineral di Indonesia ini harus diimbangi dengan tata kelola dan pengolahan yang optimal sehingga mampu menggerakkan pembangunan dan menjadi negara maju. Akan tetapi, mengapa saat ini Indonesia belum mampu mengolah secara maksimal kekayaan mineral yang dimiliki? Kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengelolaan sumber daya mineral ini? Hari ini kita akan segera membahasnya. Saya Tantri Murdopo, inilah iTech Forum 2020. Kekayaan mineral untuk kemajuan Indonesia. Dari nikel menjadi kendaraan listrik. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang akan hadir di studio. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video berikut ini. Sejak diterbitkannya UU Minerba tahun 2009, pemerintah sudah menghimbau agar Indonesia harus bangkit dalam persaingan ekspor dagang mineral. Melalui kebijakan untuk melakukan hilirisasi, salah satunya kewajiban pembangunan smelter oleh perusahaan pertambangan. Selain itu, pemerintah juga sudah menerbitkan larangan ekspor nikel melalui peraturan Menteri ESDM dan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena beberapa perusahaan tambang belum berhasil membangun smelter tepat waktu. Yang kemudian pemerintah memberikan relaksasi waktu di mana kewajiban untuk membangun smelter diperpanjang hingga tahun 2022. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan tambang dalam membangun smelter antara lain biaya pembangunan, infrastruktur energi listrik, serta sulitnya perizinan smelter. Tantangan lain yang juga cukup serius yaitu kekurangan SDM yang ahli di bidang industri hilirisasi. Hal ini tentu bisa menghambat rencana pengembangan industri hilirisasi itu sendiri. Pemerintah diharapkan membantu menemukan jalan keluar terhadap kendala-kendala tersebut, sehingga hilirisasi minerba bisa dijalankan. Karena melalui hilirisasi minerba ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk bahan tambang mineral dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ya, pemirsa, itu tadi video informasi terkait permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pemanfaatan kekayaan mineral untuk kemudian menjadi produk akhir. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah kehadiran dua narasumber yang hadir di studio bersama dengan saya saat ini. Ada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik. Dan juga ada Bapak Ridwan Jamaludin, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang juga sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Apa kabar, Pak Ridwan? Sehat, Mbak. Bapak-bapak, ini berarti saya akan langsung tanyakan mengenai pemanfaatan kekayaan mineral di Indonesia. Saya akan ke Pak Budi terlebih dahulu. Bagaimana Kementerian BUMN menyikapi ini, Pak Budi? Ada dua hal mengenai hilirisasi yang ingin saya share ke teman-teman sekalian. Memang yang pertama, hilirisasi itu meningkatkan nilai secara signifikan. Contoh nikel. Kalau kita ekspor nikel, satu ton sekitar $40 sekarang. Oke. Tapi kalau nikelnya kita ubah jadi ferronikel, itu kita ekspor harganya bisa $12.000. Berarti 3 kali lipatnya, Pak? 300 kali lipatnya. Tapi memang 100 ton nikel ore atau biji itu jadi 1 nikel. Jadi kalau 100 kali 44.000, dia jadi 1 ton ferronikel yang 12.000, jadi benar Tantri 3 kali lipat, 300%. Jadi bayangkan kalau GDP Indonesia yang dari tambang, GDP Indonesia kan 1 triliun US. Iya. Tambang itu antara 8-12% tergantung harga komoditasnya. Iya. Kalau kita ambil 10% aja, jadi 100 billion US. Semuanya dihilirisasi, sesuai dengan undang-undang, itu naik 3 kali ya, jadi 300 billion. Itu sama dengan 30% pertumbuhan GDP. Ya, Jadi besar sekali peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang penting juga, industri tambang itu adalah industri sumber daya alam, sumbernya dari alam.
sama seperti pertanian dan perkebunan atau perikanan. Ya. Bedanya pertanian, perkebunan, perikanan, sekali padinya kita panen, sawitnya kita panen, ikannya kita ambil, masih bisa tumbuh lagi. Ya. Yang namanya minerba itu dikasih Tuhan cuma sekali. Begitu kita keduk, kita gali jadi lubang, tidak bisa tumbuh lagi. Jadi secara prinsip sangat tidak adil. Kalau manfaat dari sumber daya alam mineral hanya dimanfaatkan oleh kita-kita di saat ini. Harusnya dibuat mekanisme seperti hilirisasi sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti dari generasi ke generasi. Karena saya akan beralih ke Pak Ridwan. Ketika kala itu Pak Ridwan ditunjuk menjadi dirjen, ada banyak pernyataan Pak Ridwan di media, kalimatnya persisnya seperti ini. Kita jangan berpikir untuk hari ini. Pak Ridwan mengatakan kita harus berpikir masa depan. Exactly persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Budi. Tapi detailnya sebetulnya masa depan itu kita akan melihatnya mengarah kemana sebetulnya Pak Ridwan? Lanjutan dengan saya Pak Budi Sadikin. Memang akhirnya dulu kita sering menganggap keberadaan sumber daya alam itu sebagai keunggulan komparatif. Jadi kita bisa lebih unggul dari orang lain karena kita punya kelebihan komparatif. Kita punya, orang lain nggak punya. Itu yang sedang kita upayakan untuk menjadi keunggulan kompetitif istilahnya. Jadi kita meningkatkan daya saing kita dari apa yang ada. Memang tantangan terbesarnya seperti tadi, nilainya akan berlipat-lipat, tapi upayanya juga akan seimbang, akan berlipat-lipat juga. Bayangkan kita dari hanya menggali-gali mendapatkan sesuatu, kemudian kita harus mengolahnya. Sehingga terminologi hilirisasi itu yang kira-kira membawanya dari hulu ke hilir, mengalir sampai ke jauh itu, disitulah trickle down efeknya terjadi. Saya cenderung menggunakan terminologi peningkatan nilai tambah agar gambaran sebenarnya itu eksplisit dinyatakan dalam konteks itu. Pak Budi tadi sempat mengatakan bahwa kalau kita serius, ada kalimat penekanan di sana. Berarti kalau serius ada juga kebijakan-kebijakan yang mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama industri dari nikel ini untuk lebih mengedepankan bagaimana hilirisasinya. Seperti apa Pak Budi? Nikel itu dari dulu hilirisasinya ada arah yang jelas. Jadi dari nikel menjadi ferronikel, kemudian menjadi stainless steel. Ini dinamakan nickel class 2 route. Jadi rute kelas 2. Dengan adanya perubahan perspektif masyarakat, salah satu penyebab kenapa suhu bumi naik adalah gas buang karbon, makanya harus dirubah menjadi listrik gitu ya. Itu membuat ada hilirisasi kedua yang timbul di nikel. Namanya nickel class 1 route. Jadi dari biji nikel menjadi nikel sulfat, menjadi battery precursor, menjadi battery cathode, kemudian menjadi battery cell. Nah, dua hilirisasi ini sekarang timbul alternatifnya. Sekarang pemerintah Indonesia melihat, karena pemerintah Indonesia tuh memiliki kekayaan nikel yang paling besar di dunia, cadangan sama sumber daya. Kita merajai bahasanya. Menguasai. Sayang kalau buat anak cucu kita kalau ini hanya diekspor nikel biji saja, tapi harus dilakukan hilirisasi. Nah, pemerintah sekarang mengeluarkan banyak kebijakan. Pertama, untuk melakukan ini hilirisasinya. Yang kedua, juga jangan satu. Kalau bisa hilirisasi ke stainless steel maupun hilirisasi. Jadi rantainya menjadi jelas juga ya, Pak Budi. Berarti Pak Ridwan, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Minerba? Yang pertama tadi ditayangkan dalam video bahwa kita sekarang melarang mengekspor biji. Dan tegas itu ya Pak? Ya tegas, tapi mungkin kita lihat kacamata sebaliknya, mewajibkan hilirisasi. Itu tegas dalam Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, tepatnya di pasal 102-103, itu tegas mengatakan wajib melakukan nilai tambah. Kemudian ada juga ayat yang lain yang mengatakan ketika nilai tambah itu dilakukan, pemerintah berkewajiban juga untuk menyerapnya. Jadi artinya selain mewajibkan badan usaha melakukan nilai tambah, pemerintah juga wajib melanjutkan. Jadi jangan sampai dibuat produk-produk intermediate atau produk-produk lainnya, industri di hilirnya tidak berjalan. Jadi itu kewajibannya seimbang lah kira-kira di situ. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Budi dan juga Pak Ridwan. Dan setelah ini, pemirsa, IFTEC Forum 2020 akan segera kembali dengan para pelakunya. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Kami persembahkan IMI bergerak menuju visi bersama dengan profesionalisme tinggi. IMI memiliki rantai industri tambang berbasis nikel terpanjang dan efisien dengan sistem pengolahan biji nikel yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, menjadikan IMIP sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di dunia. Dari Morowali untuk dunia demi masa depan yang lebih cerah. IMIP bersama membangun Indonesia. Ceria adalah sebuah perusahaan nikel dan kobalt yang sedang berkembang dan memiliki visi untuk menjadi produsen nikel dan kobalt yang besar di Indonesia. Ceria sebagai 100% perusahaan nasional sedang menginvestasikan pada proyek-proyek yang berkualitas tinggi dan industri dengan fundamental yang kuat. Ceria bangga memperkuat masyarakat dan membangun masa depan yang berkelanjutan untuk menjadi perusahaan nikel dan kobalt kelas dunia melalui praktek bisnis yang efisien dan berkelanjutan. Kami persembahkan IMI bergerak menuju visi bersama dengan profesionalisme tinggi. IMI memiliki rantai industri tambang berbasis nikel terpanjang dan efisien dengan sistem pengolahan biji nikel yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, menjadikan IMIP sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di dunia. Dari Morowali untuk dunia demi masa depan yang lebih cerah. IMIP bersama membangun Indonesia. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kembali lagi di iTech Forum 2020 dan untuk melengkapi perbincangan kita hari ini sudah hadir di studio Bapak Agus Cahyana, Komisaris Utama dari Mind ID. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Dan juga ada Bapak Alexander Barus, CEO PT Indonesia Morowali Industry Park yang juga Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia. Apa kabar Pak Alex? Baik, sehat, terima kasih. Yang saya paling senang ketika melihat senyum dari bapak-bapak ini berarti saya akan beralih ke Pak Budi. Ada dukungan berarti Pak Budi kalau sudah melihat senyumnya. Karena saya ingin bertanya sebetulnya ketika kemudian tadi Kementerian BUMN menyatakan bahwa ini menjadi hal yang baik, tapi kemudian dukungan kepada industri-industri yang melakukan hilirisasi ini apa saja Pak Budi? Nah, yang pemerintah berikan nomor satu pasti fasilitasi dari segala macam izin kita berikan. Ya. Ya. Yang kedua, kita memberikan dukungan juga supaya operasinya bisa berjalan normal. Ya. Pak Alex Barus pasti merasakan betapa sulitnya ini di awal. Ya. Pak Agus akan merasakan, makanya kita belajar dari yang Pak Alex Barus, kita akan terapkan itu ke Pak Agus. Oke, saya mau ke Pak Alex terlebih dahulu. Dari 2013 ya Pak kala itu merintis ya, 2013 kala itu merintis. Dan dikatakan tadi sudah terlihat sukses, sudah berjalan, sekarang sudah dikatakan smelter yang terbesar di dunia, merajai, sekarang juga bahasanya sudah komentarnya Pak Alex. Dalam proses hilirisasi ini memang harus ada kita pegang 3 filosofi dasar, Bu. Ya. Pertama yang kita sebut dengan keberlanjutan. Kalau di Indonesia itu kita betul ada 11 miliar metric ton resources. Ya. Tapi Bu, yang terbukti itu 920 juta. Ini kita tiap tahun sudah ambil 90 juta. Ya. Kalau ini diteruskan 10 tahun akan habis. Jadi ini mesti kita buat sehingga mungkin pemerintah nanti buat policy. Kalau menurut saya sampaikan Komisi 7 kemarin, paling maksimum 50 juta lah. Biar 20 tahun anak cucu kita bisa merasakan ini. Yang kedua, keakraban lingkungan. Bukan peduli saja, harus kita akrab dengan lingkungan ini. Ini pengalaman kami di Morowali.
Alam ini nggak bisa kita lawan, nggak bisa kita rusak. Yang terakhir itu adalah keekonomian. Apapun kita lakukan, kalau tidak ekonomi ini, nggak Susah jalan ya, Pak? juga. Baik, Pak Ridwan, apa sih sebetulnya kendala-kendalanya ketika kemudian kita berbicara mengenai kekayaan mineral, kemajuan Indonesia? Ya. Yang pertama saya kira yang disampaikan Pak Alex tadi menjadi penting ya, memperpanjang itu. Appreciate juga, biasanya pengusaha itu mau dia genjot habis-habisan itu produksinya, karena dia bilang kita panjang-panjangin sedikit. Tapi yang lain, pertama memang investasi besar ya. Nanti bisa tanya sendiri, 6-7 miliar dolar misalnya yang saya dengar di IMIP itu. Kemudian orang sering mengatakan investasi besar untung sedikit gitu. Saya bilang, oke lah, tapi kan masih untung gitu. Tapi itu untung yang nominal rupiahnya. Tapi kan kita bisa lihat juga untung-untung yang lain, seperti pajak bagi negara, lapangan pekerjaan, pembangunan wilayah dan lain-lain. Nah di sanalah kita mendorong itu semua. Kalau kendala yang lain seperti biasa, kita birokrasi kita walaupun sudah didorong reformasi masih ada lah sana sini yang masih belum mulus-mulus amat. Itu juga bisa kita atasi dengan regulasi yang ada. Aspek lingkungan menjadi penting juga. Katakanlah setiap kali kita mengolah itu pasti ada limbahnya gitu. Nanti tailingnya mau ditaruh di mana nih, ada isu-isu seperti itu. Jadi harmonisasi regulasi serta ketegasan sikap pemerintah untuk mengawal prinsip-prinsip itu menjadi penting agar badan usaha dapat berjalan terus dengan lancar. Tapi kemudian apa yang dilakukan dari Direktorat Minerba sendiri? Kalau kita sekarang dengan tegas menurut undang-undang dan turunannya nanti itu menjadi jelas aturannya. Misalnya tadi disinggung aspek ramah lingkungan. Kita tahu orang sering mengkritik industri ekstraktif, industri tambang ini dalam tanda petik sering dituduh merusak gitu ya. Sekarang kita aspek merusaknya sejak awal sudah kita mitigasi. Perusahaan sebelum menambang sudah harus menyetorkan uangnya untuk memastikan dia akan nanti mereklamasi lahannya hingga 100% tuntas. Itu aspek itu. Yang lain aspek kepastian hukum. Semuanya kita pastikan agar badan usaha dapat berjalan dengan lancar. Pendidikan juga begitu. Ketersediaan sumber daya manusia. Tadi dalam video ditampilkan kita bukannya cukup, kita masih perlu banyak orang untuk dilatih mengarah ke sana. Itu juga sedang diupayakan untuk menyiapkan tenaga kerja memenuhi kebutuhan industri ini. Oke, Pak Budi, ini jadi menarik karena pertanyaannya bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan BUMN supaya bisa menjadi lokomotif terdepan. Ini kan permasalahannya untuk masyarakat kita juga, Pak Budi. Salah satu inisiatif yang memang kami lakukan adalah untuk membentuk holding baterai. Pertamina, PLN, Aneka Tambang, dan MindID membentuk konsorsium. Pak Agus ini adalah pimpinannya untuk bisa mempersiapkan dari hulu ke hilir. Kenapa bergabung? Karena ini proyek ya antara 6-12 billion US tergantung kita mau bikin kapasitasnya berapa besar. Jadi ini butuh kekuatan. Yaitu sebabnya BUMN kita sadar ini adalah masa depan. Kita sadar nikel ini jangan diekspor barang mentah aja seperti yang Pak Dirjen sampaikan, harus kita olah sampai hilir supaya anak cucu kita bisa merasakan manfaatnya. BUMN masuk, bekerja sama, berbarengan supaya lebih kuat untuk membangun industri baterai masa depan. Karena kita percaya nikel itu masa depannya di penggunaan itu juga baterai. Pasti harapan kita semua. Pak Agus, tanggapan Anda? Jadi 4 perusahaan itu memang punya spesialisasi masing-masing. Satu perusahaan memang bergerak di hulu yang akan memproses, karena itu ada yang tadi seperti dikatakan setiap step itu dari hulu ke intermediate sampai ke hilir itu akan ditangani oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda, sehingga terjadi suatu sinergi dari istilahnya end to end. Dari ujung ke ujung. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, dari mulai tambang sampai ke shell sampai ke baterai. Nah itu kita harapkan nanti akan ada spesialisasi dan tentu menjadi lebih fokus. Saya kira itu. Dan harapannya bisa juga yang terbaik ya Pak? Kita berusaha ke arah sana, insya Allah. Ya, yang unggulan sebetulnya yang mana sih Pak Budi? Mana yang diunggulkan? Atau produk apa yang sebetulnya ingin diunggulkan? Sebenarnya kita paham seperti ini karena itu tadi ya. Sekarang kan terjadi pressure yang sangat besar di dunia bahwa suhu nggak boleh naik 2 derajat. Itu semua orang begitu. Akibatnya semua yang hubungannya dengan kenaikan suhu itu secara lingkungan under pressure. Nah salah satunya adalah transportasi ya. Nggak banyak teman-teman tahu di sini energi di Indonesia tuh balance-nya positif.
energi yang paling besar negatifnya transportasi, karena kita bahan bakunya crude dari ini. Jadi kalau ini dirubah jadi listrik, itu akan jauh lebih baik neraca energinya Indonesia. Nah, ngerubah ini jadi listrik juga akan mengurangi karbon yang akan diemisi ke udara, dan di dunia itu udah dibilang sebagai salah satu yang paling besar. Jadi pasti trennya ke sana dalam 10-20 tahun ke belakang. Nah, bahan baku untuk baterai itu adalah nikel yang banyak kita miliki. Nah, itu yang sebabnya kita mengarahkan benar-benar teman-teman di Pertamina yang nanti revenue-nya tuh 65% Pertamina itu dari BBM. Kalau ini berubah, akan turun kan? Harus pikirin gantinya seperti apa. Nah, akan berubah jadi listrik. Siapa perusahaan listrik yang paling besar? PLN dong. Jangan sampai ketinggalan dengan opportunity ini masih masuk ke satu. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya dari Antam sama Main ID. Nah, yang key di sini kalau ditanya gimana strateginya adalah kita kerjasama dengan pemain dunia. Karena baterai ini kan nggak hanya dipakai di Indonesia mobil, bisa juga dipakai di seluruh dunia. Jadi yang Pak Agus lakukan adalah mendatangi pemain-pemain baterai terbesar di dunia, dan yang nomor 1 dan nomor 2 itu sudah mulai bekerja sama dengan timnya Pak Agus. Nah, saya ingin ke Pak Ridwan. Ketika tadi Pak Budi mengatakan soal keterlibatan dunia, pihak asing juga diajak untuk berinvestasi, karena angka-angka yang disebutkan ini tidak main-main loh. Iya, mungkin dua sisi melihatnya. Satu, angkanya besar, kita tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan investasi sebesar itu. Yang kedua, dengan bekerja dengan pihak asing itu, kita menggunakan network dia juga akhirnya. Begitu dia invest, ketika kita memproduksi barangnya, jaringan dia ke pasar global juga akan kita manfaatkan. Dua sisi itu melihatnya. Kemudian alih teknologi. Ini kan menjadi kebutuhan baru lah ya. Kita katakanlah masih harus memulainya dengan mereka untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Kita praktis belum bisa sendiri, sehingga bekerja sama itu membawa dampak itu juga. Kemudian pelatihan sumber daya manusia. Bagaimana agar SDM kita juga berjalan paralel bersama mereka, pelan-pelan nanti kita kuasai. Menurut saya dalam konteks sumber daya manusia ini kita sudah mulai cukup awal, bahwa kita mulai mengirimkan beberapa mahasiswa untuk belajar ke tempat lain mendalami teknologi baterai ini. Bapak-bapak, kita harus berhenti sejenak, harus ada jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali di IPEC Forum 2020, karena sesaat lagi akan kami tampilkan karya anak bangsa yang dihasilkan dari baterai nikel. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, ini cocok buat Bapak. Paket mimpi, ada paket emas batangan. Sini, makasih ya Pak. Ada apa ya Pak? Jarwo, emas toh. Alhamdulillah. Pengen punya dan beli produk emas Antam LM kayak saya gini? Klik www.logamulia.com. Beli emas Antam Logam Mulia, duduk santai, emas sampai. ceria, bangga memperkuat masyarakat dan membangun masa depan yang berkelanjutan untuk menjadi perusahaan nikel dan kobalt kelas dunia melalui praktek bisnis yang efisien dan berkelanjutan.
kehadiran Freeport Indonesia menjadi salah satu motor penggerak utama pembangunan di Papua. Bersama, kami satukan tekad untuk harumkan Indonesia dari Papua. Jangan telat, deadline! Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus kejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue liburan lagi! Woi, buruan, deadline! Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya klien cantik gak perlu perhitungan. Nah, terima deh bukti transferannya. Semua urusan jadi simple. Aktifkan segera dari smartphone-mu tanpa ke bank. Kami persembahkan IMI bergerak menuju visi bersama dengan profesionalisme tinggi. IMI memiliki rantai industri tambang berbasis nikel terpanjang dan efisien dengan sistem pengolahan biji nikel yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, menjadikan IMI sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di dunia. Dari Morowali untuk dunia demi masa depan yang lebih cerah. IMI bersama membangun Indonesia. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kembali di iTech Forum 2020. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan tunjukkan kepada Anda karya anak bangsa yang mempergunakan bahan baterai dari nikel. Ini ada beberapa karyanya. Yang pertama ini adalah sel baterai lithium ion. Ini kerjasama antara Pertamina dengan Universitas Negeri 11 Maret. Kalau tadi berbicara mengenai baterainya, ini adalah kendaraan listriknya. Di sebelah kiri saya ada kendaraan beroda 2. Ini motor listrik karya anak bangsa, gesit sekali pengisian daya. Pemirsa, motor listrik gesit ini bisa digunakan untuk berkendara sejauh kurang lebih 50 km untuk baterai tunggal dan 100 km untuk baterai ganda. Ada lagi iInobus, ini kerjasama PT Inka Persero dengan Tron E dari Taiwan. Ini mitra untuk komponen drivetrain dan juga baterai bus. Berikutnya ada Bricane, ini adalah tongkat untuk teman-teman kaum difabel atau kaum tunanetra. Ini adalah buatan alumni ITB. Ya, kita bisa dengar ada suara bunyi-bunyinya ya, karena memang ada sensor di sebelah sini, bisa dilihat di kamera ya. Sensornya sangat sensitif, memberikan informasi bagaimana kemudian kalau ada rintangan atau halangan di depan dari pengguna tongkat ini. Ini juga terhubung dengan aplikasi di smartphone untuk konfigurasi jarak deteksi halangan. Dan kalau kita tekan di sini selama 5 detik, akan mengirimkan pesan darurat kepada pendamping yang sudah terdaftar di aplikasi. Jadi sangat membantu untuk teman-teman kaum tunanetra. Nah, berikutnya. Ini sepertinya yang paling banyak dibicarakan di era pandemi COVID-19 ini. Portable ventilator atau emergency portable ventilator. Ini sebuah ventilator portable dengan menggunakan teknologi kantong udara untuk menangani pasien COVID-19 yang telah berada di tahap 3 atau tahap paling kritis. Dikembangkan oleh tim dosen Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan PT Beta atau Bentara Tabang Nusantara. Kira-kira ini beberapa produk-produk karya anak bangsa. Bapak-bapak juga kita patut berbangga dan ini adalah produk-produk jadinya yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Pak Agus, ini kan dari baterai-baterai nikel yang kemudian nanti akan dihasilkan banyak oleh perusahaan Bapak. Apa komentarnya Pak Agus? Ya, ini salah satu dari jenis baterai nikel yang ada yang disebut dengan silinder. Ya, ini contoh nyatanya ya silinder. Ada yang bentuknya pouch, ada yang bentuknya prismatik. Di dalam negeri sementara kita masih mulai bergerak mengganti internal combustion engine dengan EV. Nah, yang saya harapkan adalah bahwa adanya baterai ini menjadi daya tarik bagi investor motor atau mobil untuk datang. Ya. Itu akan menjadi hub untuk kendaraan EV di kawasan. Jadi kita akan mencoba mencari sinergi yang baik sehingga yang tadi disampaikan oleh Bang Alex, ya kan, harus ada keekonomian. Keekonomian sekarang bisa dicapai dengan suatu perencanaan yang baik dari hulu ke hilir, setiap step, ya. Dan ini tentu kita harapkan bisa mempercepat pengembalian modal yang ditanam yang tadi Pak Wamen sebutkan sangat besar. Ya. Saya kira itu.
Saya langsung tersenyum ketika Bapak tadi mengatakan hub, menjadi pusat. Ada rasa kebangga sebetulnya, Pak Wamen dan juga Pak Ridwan. Komentarnya Pak Ridwan. Ya, mestinya begitu. Karena tadinya kan nikel yang kita sekarang mau pakai jadi baterai itu, ada nikel yang selama ini kadar rendah yang tidak pernah kita manfaatkan. Iya. Di bawah 1,7. Itu artinya selama ini kita menyia-nyiakannya, sekarang ternyata kita punya banyak dan sekarang kita arahnya ke sana. Itu yang saya kira poin paling pentingnya. Kemudian juga kita ingat dari hulu ke hilirnya, sejak industri pertambangan, industri pengolahannya sampai industri manufakturnya, itu semua harus berjalan bersama-sama. Sehingga dalam hal itu juga pemerintah berusaha mengatur supaya segmen-segmen industri ini mendapat keekonomian yang seimbang gitu, antara penambang yang punya smelter termasuk juga industri hilirnya. Itu kita jaga jangan sampai ada ketidakadilan di antara teman-teman pelaku industri. Pak Alex, karena sudah berjalan dan sekarang sudah menjadi yang terdepan, apa yang bisa dibagi? Jadi pengalaman kami ini, memang kalau kita bicara hilirisasi itu kelihatannya surga di depan. Tapi pengalaman kami 8 tahun ini, jangankan untuk mencari orang. Sampai sekarang di Morowali itu cari orang susah, sehingga kita bangun politeknik. Nah khusus untuk hilirisasi nikel ini, di Morowali itu kita paling besar, kalau di Indonesia sekarang paling besar lah. Di dunia itu kita stainless steel nomor 2 dunia. Itu kita sudah ada 40 lain, nah kita produksi 3 juta stainless steel. Itu klaster pertama. Klaster kedua, by accident kita bangun carbon steel, kira-kira 2 kali Krakatau Steel di sana juga. Nah sekarang lagi kita bangun untuk baterai katot ini ada 4 perusahaan. Ini 240.000 nikel murni. Ini termasuk besar dunia. Tapi karena masalah tailing 2 tahun ini belum keluar kita izin untuk tailing. Memang ini perlu pemerintah menetapkan bagaimana kebijakan untuk tailing ini. Kalau market ini menjadi emas putih ke depan. Ini emas putih. Menjanjikan Pak. Menjanjikan. Tetapi sustainability dari resources kita ini masih bisa untuk anak cucu kita. Pak Agus, menurut Bapak apalagi kemudian rantai yang harus dibangun setelah kemudian tadi industri baterainya sudah terbentuk menjadi hub juga? Karena kan harapannya ini tidak hanya off-taker Indonesia kan? Kita membangun itu adalah untuk domestik dan luar, ya kan? Tentu kita akan sangat senang kalau itu dibeli di domestik. Nah, tetapi domestik itu sekarang ini permasalahannya adalah jumlah roda 4 di Indonesia masih sangat terbatas. Ya, mungkin nggak lebih dari 1.000. Nah, ini pemerintah harus betul-betul membuat demand-nya itu berkembang. Pemerintah Indonesia harus berani mengatakan, oke, misalnya tahun berapa Jerman sudah mengeluarkan, Belanda sudah mengeluarkan, Inggris sudah mengeluarkan, even India sudah. India tahun 2030 sudah berani. Ya, Pak Ridwan, itu yang dikeluarkan oleh pelaku di lapangan. Iya, ingin regulasi yang kemudian lebih tepat, lebih mendukung, lebih jelas, lebih... Iya, kalau dari sisi kemudahan atau insentif lah ya, kita juga sedang menyusun regulasi agar industri tambang yang terintegrasi dengan industri smelter itu akan mendapat insentif-insentif fiskal non fiskal supaya menarik untuk melaksanakan kewajiban hilirisasi itu. Yang kedua, contohnya kalau kita bicara mobil listrik, kan ada beberapa pilihan memang, kita mau hybrid, mau plug-in hybrid dan lain-lain. Kita sekarang arahnya mobil listrik berbasis baterai karena disitulah kita unggul. Kalau regulasi sejauh ini pemerintah berusaha keras untuk seramah mungkin dan kita pun sedang menyusun turunan-turunan dari Undang-Undang Nomor 3 itu agar terus menuju ke sana. Termasuk tadi keluhan mengenai bagaimana mengelola tailing dan lain-lain. Saya kira Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah kooperatif. Beberapa hal yang selama ini menjadi kesulitan sudah mereka selesaikan. Dengan Kementerian Keuangan kita juga sedang berusaha keras agar cara pandang kita untuk mengubah mendapat penerimaan negara sebanyak-banyaknya di depan, tapi menjadi berat bagi badan usaha untuk berkembang, dengan menggeser sedikit agar tidak harus sebanyak itu sekarang, tapi ke depannya kita akan mendapat lebih banyak. Itu memang perlu proses, tapi sekarang ini pemerintah sedang menuju ke sana. Dan harapannya bisa dipercepat. Oh iya, betul ya. Ya, kita akan segera kembali sesaat lagi.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ceria adalah sebuah perusahaan nikel dan kobalt yang sedang berkembang dan memiliki visi untuk menjadi produsen nikel dan kobalt yang besar di Indonesia. Ceria sebagai 100% perusahaan nasional sedang menginvestasikan pada proyek-proyek yang berkualitas tinggi dan industri dengan fundamental yang kuat. Ceria bangga memperkuat masyarakat dan membangun masa depan yang berkelanjutan untuk menjadi perusahaan nikel dan kobalt kelas dunia melalui praktek bisnis yang efisien dan berkelanjutan. Saatnya menatap masa depan. Kami persembahkan IMIF, kawasan industri berbasis nikel terbesar di dunia, dari Morowali untuk dunia demi masa depan yang lebih cerah. IMIF bersama membangun Indonesia. Kami persembahkan IMIF, bergerak menuju visi bersama dengan profesionalisme tinggi. IMIF memiliki rantai industri tambang berbasis nikel terpanjang dan efisien, dengan sistem pengolahan biji nikel yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, menjadikan IMIF sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di dunia. Dari Morowali untuk dunia demi masa depan yang lebih cerah. IMIF bersama membangun Indonesia. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini mengikuti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sudah mulai on the track. Namun demikian, keinginan sebagai bangsa pemenang, bangsa besar dalam hal ini yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar, dimungkinkan adanya timbulnya pengusaha-pengusaha yang tangguh dari dalam negeri untuk pengelolaan sumber daya ini. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena dengan adanya hilirisasi, maka timbullah nilai-nilai tambah yang tujuan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3, semua sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat akan muncul. Contohnya misalnya nikel. Nikel itu sangat memungkinkan Indonesia menjadi pemain nomor 1 di dunia. Nah, itu tinggal bagaimana support dari pemerintah untuk pengusaha-pengusaha lokal tersebut, pengusaha-pengusaha dalam negeri ini menjadi betul-betul pemain tangguh dan pemain internasional. Pemirsa, kembali di IFEC Forum 2020. Saya ingin ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Saya ingin tanyakan bukan sebagai seorang dirjen, Pak Ridwan. Saya ingin tanyakan sebagai ketua alumni ITB. Karena begini, saya melihat bahwa beberapa tahun terakhir ini begitu giat sekali untuk bisa betul-betul mengangkat teknologi, untuk bisa betul-betul mengembalikan citra bahwa teknologi ini sangat berguna untuk bangsa Indonesia dan bagaimana ini bisa bergeliat untuk bangsa Indonesia juga. Ada dua forumnya, IFEC Forum ini salah satunya, tapi kemudian juga ada Indosianisme Summit. Apa sih yang diharapkan sebenarnya Pak Ridwan? Pertama gini, kalau boleh mengibaratkan alumni ITB itu harusnya agama keduanya ya teknologi gitu ya. Jadi kami berkeyakinan kalau negara ini mau maju, dasarnya adalah industri berbasis teknologi. Kita tidak bisa jadi pedagang saja, karena pada dasarnya negara kita besar, orangnya banyak, yang harus dikasih pekerjaan itu banyak. Gitu, ya. Basisnya itu kira-kira sederhananya harus bikin pabrik lah di mana-mana gitu. Kekuatan kita di situ. Yang kedua, kita harus menciptakan ekosistem yang baik kepada para alumni ini agar setelah lulus, masuknya susah, lulusnya susah, kerja pun susah juga. Jadi ngapain kita sekolah di ITB? Jadi kita perlu menciptakan ekosistem yang baik agar mereka mendapatkan pekerjaan baik. Kalau enggak, dia bekerja di luar, membuat produk di luar, kita import produknya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita perlu melakukan kampanye sebetulnya. Jadi Indosianisme Summit, ITEC Forum ini adalah bentuk kampanye penyadaran kepada publik, kepada semua pihak lah gitu ya, sehingga yang ditonton di TV itu dalam hal itu misalnya forum kita ini bukan hanya diskusi mengenai hukum-hukum itu, bukan hanya diskusi mengenai ekonomi, tapi kita diskusi teknologi juga dong, gitu kan. Kita berkeyakinan orang kita itu bakatnya cukup sebetulnya, hanya kesempatan yang harus kita berikan. Jadi kami sebagai Ikatan Alumni ITB mengarahkan ke sana. Kita pernah melakukannya tahun-tahun 85 sampai 90-an awal itu menurut saya itu adalah top-topnya Indonesia sebagai negara yang menuju negara industri. Kita harus kembali melakukan upaya-upaya reindustrialisasi Indonesia karena itulah langkah kita untuk menjadi bangsa pemenang. Kalau enggak, kita jadi pasar besar bagi orang lain. Iya, dan itu juga harapan kita semua pastinya. Saya akan menuju ke Pak Alex dan juga Pak Agus. Ini kan segmen yang terakhir, berarti saya ingin tanyakan catatan pentingnya di mana. Kita akan berikan catatan penting untuk pemerintah, karena sudah duduk di sini ada Pak Wamen dan juga ada Pak Dirjen di sini. Pak Alex terlebih dahulu. Pengalaman kami, Pak Ridwan, Pak Wamen, sedapat mungkin kebijakan kita itu, apa yang sudah kita nyatakan itu kita konsisten. Ya. Karena 2014 kita katakan tidak ada lagi ekspor ore, nikel. Ternyata 2017 kita buka. Kemudian kita tutup lagi 2020. Nah kemudian takutnya ini dibuka lagi. Nah ini menjadi sesuatu masalah bagi investor kita yang mau masuk, yang sudah di dalam sudah nggak ada pilihan. Kami investor mengharapkan juga banking kita ini bisa mendukung. Karena dari awal terus terang kami tidak mendapatkan dukungan berarti dari Bank Nasional ini untuk merawali. Baik, terima kasih Pak Alex. Saya akan beralih ke Pak Agus. Catatan pentingnya Pak Agus. Mungkin yang perlu sekali mendapat di garis bawah itu adalah mengenai tailing tadi. Itu sesuatu yang akan menjadi satu keputusan daripada investor. Karena mau nggak mau proses itu kan merubah mineral menjadi suatu produk yang tadi Pak Wamen mengatakan dari 1 ton menjadi hanya sekian kilo. Nah sisanya itu kan harus disimpan di suatu tempat. Nah tentu kita harus menggunakan kaidah-kaidah internasional, ya
bahwa peraturan-peraturan mengenai lingkungan itu coba dilihat kembali, disesuaikan dengan internasional. Karena kami melihat ada beberapa yang terlalu ketat, malah lebih ketat daripada internasional. Ya, jadi itu yang harus dilihat sehingga kita melihat kita care terhadap lingkungan. Tentu kita akan jaga dan kita bertanggung jawab. Ya. Nah, yang berikutnya mungkin yang kita inginkan, kita ingin membangun ke hilir komponen-komponen dari baterai ini supaya tidak diimpor. Ya. Nah, kita harapkan bahwa kalau misalnya pemerintah akan memberikan kemudahan di bidang fiskal, itu juga bisa nyampe ke supporting industry. Jangan hanya hulunya saja yang karena besar, misalnya karena billion US dollar, itu yang kecil-kecil juga harus dipikirkan. Saya kira dua hal itu yang kami pikirkan sebagai pemain baru ya. Oke, sekarang saya akan kembali bertanya kepada Anda sebagai Dirjen, Pak Ridwan. Tadi menanggapi apa yang sudah kita perbincangkan dari segmen awal, tapi juga masukan dari Pak Alex dan juga Pak Agus. Apa yang bisa Anda kemukakan? Kami sudah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Smelter di Kementerian SDM. Itu adalah forum kita, bukan hanya teman-teman dari SDM, tapi para pakar, para praktisi, narasumber luar juga kalau diperlukan. Jadi bagaimana caranya supaya 53 smelter yang direncanakan sampai 2024 ini jalan, jalan dan menghasilkan sesuatu yang bagus. Yang lain saya perlu mengingatkan juga, ini nikel ini hanya salah satu contoh saja nih yang kita olah murnikan, karena undang-undang mewajibkan semua mineral itu untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. PT Arutmin misalnya, mereka juga akan membangun pabrik pengolahan hilirisasi dari batu bara menjadi syngas. Jadi kalau batu bara selalu diprotes soal tidak ramah lingkungan, mari kita olah batu bara ini menjadi synthetic gas, supaya pemanfaatannya lebih baik. Mengganti ada juga yang mau menjadi DME nanti, dimethyl ether, itu nanti akan menggantikan substitusi impor kita terhadap LPG. Jadi semuanya akan kita hilirisasi. Tembaga juga demikian. PT Freeport Indonesia dan Mine ID sudah berusaha. PT Timah sedang membangun satu lagi smelternya. Jadi semuanya kita dorong untuk percepat supaya jangan sampai rencana-rencana tinggal rencana tidak ada yang terjadi tahun 2024. Kita menuju ke sana untuk bersama-sama. Sekali lagi kuncinya memang kita harus kompak secara bersama-sama menurut saya. Pak Wamen, kekompakan itu akan dibuktikan. Bagaimana kita bisa meraih mimpi-mimpi itu, Pak Wamen? Jadi saya di sini mengajak, menghimbau dan berdoa supaya generasi-generasi muda Indonesia untuk mau belajar, mau bekerja di bidang teknologi, terutama teknologi di industri pertambangan, sumber daya alam, dan juga di perindustrian manufaktur. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja di sektor ini adalah orang-orang hebat Indonesia yang berani mengambil risiko untuk pergi ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Pertambangan itu tidak ada di kota. Susah ketemu orang, ketemunya hanya hewan. Mereka ambil personal risk untuk pergi ke daerah-daerah terpencil, mencari sumber daya alam Indonesia, dan begitu ketemu, seperti disampaikan Pak Alex, mereka membangun sekolah, membangun perumahan, memberikan listrik yang selama ini tidak bisa diberikan oleh event pemerintah ke mereka. Tidak mungkin akan ada kota Balikpapan kalau tidak ditemukan minyak di sana. Tidak mungkin ada namanya daerah seindah Bangka dan Belitung kalau tidak ada PT Timah di sana. Tidak mungkin ada sawah lunto dan Bukit Tinggi yang terkenal indah dan makanannya kalau tidak ada tambang batu bara di sana. Tidak mungkin ada Timika semakmur ini kalau tidak ada Freeport di sana. Jadi ini adalah peranan dari orang-orang yang bergerak di bidang teknologi pertambangan dan juga teknologi industri. Jadi saya rasa teman-teman bekerja dan belajarlah di bidang teknologi. Bisa di Erlangga, bisa di ITS, bisa di UI, bisa di UGM. Memang yang paling terkenal sih di ITB juga. Dan yang paling penting menghasilkan karya untuk Indonesia. Pak Wamen terima kasih banyak, Pak Dirjen terima kasih banyak, Pak Agus terima kasih banyak, Pak Alex terima kasih banyak. Terus bekerja untuk pertambangan Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, dan tidak terasa pemirsa sudah 1 jam kami menemani Anda di rumah. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber saya pada hari ini. Terima kasih kepada panitia dari Ikatan Alumni ITB yang gigih
dan tekun untuk menyuarakan dan mengeluarkan semangat penguasaan teknologi dan industri untuk Indonesia maju. Semoga pembahasan hari ini memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi untuk Anda semua di rumah yang membuat kita memahami betapa pentingnya industri hilirisasi dalam memanfaatkan kekayaan mineral dari negeri kita tercinta ini supaya kita bisa bangkit dan menjadi bangsa yang mandiri. Kita semua wajib mendukung karya dan usaha anak bangsa dengan menjadi pembeli maupun mempromosikan karya-karya anak negeri dimanapun Anda berada. Semoga segala rencana dan harapan dapat terlaksana dengan baik. Saya Tantri Murdopo, pamit. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh, didukung oleh